Hello everyone, it's Real West and you're watching Real Weekly Vlog. Di episode kali ini akan banyak cerita terkait pekerjaan karena di minggu ini cukup hektik mengerjakan kerjaan di kantor karena udah masuk ke deadline, udah hampir mendekati deadline pengiriman AHU. Jadi langsung saja kita akan mulai bercerita dari hari Senin. Di hari Senin itu kembali mengerjakan AHU integrated itu pemasangan ducting heaternya. Jadi kemarin kan terakhir masang si desikannya tuh, desikannya udah dipasang di mesin. Setelah desikan sudah dipasang, di hari Senin itu pemasangan ducting heater. Jadi setelah pemasangan ducting heater, gue bisa melakukan instalasi kabel heaternya begitu. Ini kan ada 2 unit ya, jadi gue ngerjain unit yang satunya dulu nih, yang pertama dari Senin. Setelah pemasangan ducting heater, terus gue ngecek kan ke unit yang satunya lagi. Ada problem terkait pemasangan atau instalasi desikan rotornya tuh. Desikan rotor. Harusnya unitnya kan misalnya motornya ada di kanan bawah, cuma di mesin yang satunya lagi karena mirroring harusnya kan nih contohnya ini nih, misalkan HP nih, kalau diginiin kan kameranya ada di kanan, ini kan di kanan nih, kanan, ini kanan. Nah di satunya itu masangnya di kanan juga, harusnya masangnya di mirroring, jadi kameranya ini ada di kiri. Jadi yang satu di kanan, yang satu lagi kameranya di sebelah kiri sini. Nah, itu salah pasang. Gitu. Terus akhirnya solusinya adalah mau nggak mau ditutup, harus dibuat lagi. Jadi ya, AHU yang nomor 2 pure tidak bisa dikerjakan saat itu, jadi gue fokus untuk ngerjain AHU 1 dulu gitu. Di hari Senin juga kemarin kan box panel udah bisa dipasang di unit ya kalau nggak salah tuh. Oh belum bisa dipasang di unit karena handle buat box panel kontrolnya tuh belum jadi. Akhirnya handle baru dibeliin hari itu. Handle, engsel udah deh, handle doang, tinggal handle. Handle dibeliin, dipasang. Udah dipasang. Kayaknya langsung dipasang di unit deh kalau nggak salah ya, lupa lagi. Udah, terus di hari itu ada security baru. Ini baru di hari ini nggak sih ada security tuh? Ntar cek dulu. Oh iya bener, di hari Senin ini ada security ngecek workshop kayak barang-barang apa aja yang harus diamankan. Terus mungkin mereka lagi ngecek buat mitigasi pengamanan kali ya, nggak tahu deh, intinya mereka ngecek-ngecek deh tuh material-material aset-aset perusahaan. Udah, habis itu tadi kan gue bilang pemasangan panel kontrol di unit itu, setelah tadi handle-nya ada langsung dipasang. Setelah dipasang, ntar gue lupa. Oh, kayaknya tuh gue masang handle dulu. Habis itu karena gue berusaha meyakinkan si panel itu untuk
at least berfungsi secara kontrol gitu. Akhirnya gue coba masukin power untuk ngecek dulu sebelum nempel ke unit. Abis itu udah panel kontrolnya udah dipasang di unit di AHU. Udah deh, hari itu progresnya baru sampai sana, dan itu pun baru AHU 1 ya, di hari Senin. Terus gue pulang, mencoba berharap jalan yang paling cepat pulang atau jalan paling cepat berangkat, which is slot belakang yang jembatan diperbaiki tuh, yang sering gue review, itu ternyata masih belum selesai, masih diperbaiki. Jadi mau gak mau gue harus berputar lewat jalan lain gitu. Hari Senin sudah selesai, mari kita ke hari Selasa. Di hari Selasa, ini adalah kebodohan yang gua pun cukup menyesali perbuatan gua ya. Jadi di hari Selasa itu gua seperti biasalah ngerjain kerjaan kantor pada umumnya. Gue masih instalasi kabel, masih gue tarik-tarik segala macam untuk perapihan lah pokoknya, untuk dilakukan pengetesan gitu. Nah, di hari Selasa gue nggak fokus maksudnya nggak akan fokus cerita untuk pengerjaannya apa aja. Tapi di hari Selasa ada hal yang cukup membuat gue kesal terhadap diri gue sendiri. Hari itu terjadi adalah gue tuh nggak beli makan siang gara-gara kesalahan gue sendiri. Jadi gini ceritanya, kan kemarin gue cerita kalau dampak dari si maling itu adalah menutup gerbang utama kantor. Udah. Terus adalah security baru. Terakhir gua dengar keputusan manajemen tuh, kita boleh keluar lagi kalau udah ada security. Nah, mikir gua, security-nya kan udah ada nih, boleh kali keluar gitu. Udah, padahal malamnya sih gua udah berencana dan atur strategi kalau gua tuh mau beli makan dulu gitu. Jadi pagi ke warteg buat ngebungkus gitu, buat makan siang. Tapi itu adalah opsi kalau misalnya gua nggak dibolehin keluar. Jadi mikir pagi beli dulu aja gitu kan. Abis itu terjadilah paginya. Berangkatnya gua agak siang. Ini jam 7-an baru berangkat, jam 7 sekian. Dia agak telat. Dan ditambah gua punya 2 opsi nih. Itu udah cukup agak telat kalau gua untuk mampir ke 2 tempat. 1, bensin gua cukup sekarat. 2, gue belum beli makan pagi seperti yang gue rencanakan. Akhirnya daripada gue harus mendorong motor, gue milih untuk isi bensin dulu. Alhasil gue nggak beli makan. Udahlah. Saat gue nggak beli makan, abis itu, sebenarnya ada anak produksi yang jual makanan gitu loh. Jadinya istrinya tuh masak untuk dijual ke orang-orang yang mau pesen, kayak catering gitu deh. Udah, gua awalnya tuh dari pagi. Biasanya tuh orang itu ngechat setiap malam, cuma malam itu nggak ngechat, terus pagi juga nggak ngechat lagi dan nggak nanya. Gue pengen nanya tuh kayak ragu-ragu gitu, karena belum sedekat itu, sama nggak tahu gue ada kesulitan untuk menginisiasi percakapan awal gitu. Gue masih nunggu tuh kayak antar deh gitu, jam 9, jam 10 kayak ya jam 10, jam 8. Awalnya mau ngomong jam 9. Pas jam 9 antar aja jam 10, ditunda-tunda terus. Akhirnya gak ngomong juga sama dia. Ya udah tuh, akhirnya sampailah tuh ke siang tuh. Udahlah sampai istirahat makan siang. Ngechat lah si pacar gue, Tiara ini, sayang makan siang apa gitu. Terus gue lupa jawabnya apa, tapi intinya ditanya tadi pagi jadi beli
jadi bungkus, beli nasi bungkus atau enggak gitu-gitu. Terus gue bilang enggak sempet, soalnya itu tadi berangkatnya agak telat, terus cuma bisa mampir ke pom bensin, kalau enggak ntar telat gitu deh intinya. Ya udah, terus ya dia awalnya berbaik hati mau ngirimin GoFood lagi, ngirimin makanan lah secara online. Cuma guanya nggak enak, bukan karena apa ya, bukan karena apa ya, perasaan gak enaknya karena gua nggak enak, takut ngerepotin. Satu itu, kedua gua nggak mau dia ngirim makanan karena ya ini aja, apa namanya, situasional gitu loh. Jadinya gua ngandelin dia karena kesalahan gua. Harusnya kan itu tanggung jawab gue tuh untuk beli makan siang. Jadi untuk menghukum diri gue sendiri, gue bilang ke dia, gue jelasin kayak yang jangan ditolongin, jangan dikirimin GoFood, biar aku ngerasain susahnya gitu loh. Istilahnya gue pengen ngasih tahu diri gue sendiri untuk syukurin lu nggak siap-siap, lu nggak prepare dari awal, lu nggak beli dari awal, lu nggak siapin. Lu bilang ngomong pagi mau siapin, tapi ternyata lu berangkat juga buru-buru siangan. Jadi jangan nyalain orang, jangan ngandelin orang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi gue takut kebiasaan. Jadi gue apa namanya, melonggarkan diri gue lah gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi gue nggak mau ngerepotin aja gitu, meskipun itu pacar gue sendiri. Malah nggak apa-apa. Ya udah, jadinya gitu. Hasil gue jadinya cuma minum energen 2 kali tuh. Gue minum energen di hari itu. Jadi istirahat siangnya tuh gue makan minum energen. Abis itu jam 12.45 kalau nggak salah. Dan yang nyebelinnya adalah pas gue nyeduh energen tuh, dispensernya air panasnya nggak dicetekin dulu. Sebel banget gue tuh. Gue udah sobek kan, udah sobek, udah tuang ke gelas. Di gelas nih gue kucurin di air panas, seperempat. Pas gue cek, ya nggak panas airnya. Akhirnya gue cetekin, gue tunggu lagi, baru udah panas, baru gue tuang, baru aduk-aduk, baru minum. Beruntunglah saat itu energinya ternyata masih punya 3 piece. Setelah gue bikin satu, harusnya ada 2. Gue berencana dua-dua itu mau gue bikin, cuma karena ya udah aja, jadi makan satu dulu. Kan gue ada break tuh jam 3 rencananya bikin lagi, dan ya sih bikin lagi saat itu. Sudah masih sisa satu di hari itu. Sebenarnya yang bikin gue tuh awalnya kesalnya, selain sama diri gue juga sempat menyalahkan keadaan. Karena kemarin katanya bilang waktu apa namanya, waktu ada security udah boleh beli makan, udah boleh keluar, tapi sekarang nggak boleh. Gue sempat mempertanyakan dan kesel ke manajemen gitu. Cuma dalam hati ya gimana, emang salah gue juga, gue nggak bisa berbuat apa-apa. Kesalahannya biar ada di gue gak bisa nyalahin keadaan yang emang begitu. Ya udah, buat pelajaran aja, besok-besok kalau emang ada apa-apa dipersiapkan semuanya. Ya kan lu tahu diri lu sendiri adalah seseorang yang well prepared. Kenapa yang kemarin gak prepare gitu? Ya malulah sama diri sendiri. Gitu ceritanya. Terima kasih untuk Tiara juga yang udah mau support dan mengerti. Pacarnya ini pemikirannya cukup aneh, tapi ya gitulah. Di hari itu juga, di hari Selasa, gue instalasi kabel heater di unit yang satu yang sudah bisa ditarik, yang bisa diinstal tuh. Kan kemarin di hari Senin tuh ducting heaternya udah kepasang,
rumah heaternya udah kepasang, terus gue instalasi kabel heaternya, gue pasang semua. Terus udah di tanggal 22 itu, di hari Selasa, selesai pekerjaan. Di tanggal 23 masih instalasi kabel unit, masih kayak kabel sensor tuh ada 2, gue tarik. Terus kabel unit kayak kabel blower, kabel lampu, gitu-gitu tuh gue kerjain di hari Rabu. Dan cukup banyak sih, dan ya untungnya bisa gue kerjakan dengan baik, cukup rapi, cukup oke lah untuk sebuah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu orang. Dan di tanggal 23 gue melakukan unboxing apa yang datang di hari itu. Kita lihat nih, gue ada videonya, jadi kalian tonton sendiri aja langsung video unboxingnya. Let's go. Terus di tanggal 24 di hari selanjutnya, di hari Kamis, itu gue ada instalasi kabel unit yang kedua ini ya. Tadi kan unit yang pertama udah selesai di hari Rabu. Nah, di hari Kamis gue instalasi kabel untuk unit yang kedua. Gitu. Mengulang kejadian bodoh di hari Selasa. Bukan mengulang ya. Melihat dan mempelajari kejadian bodoh pada hari Selasa. Di hari Kamis gua bawa bekal somai. Di hari Rabu malamnya beli somai untuk gua makan di hari Kamis siangnya. Sebelumnya gue pernah tanya ke abang somainya tuh untuk, bang nih somai kalau misalnya dimakan besok masih aman gak, basi gak gitu. Terus dia bilang aman kalau langsung dimasukin kulkas gitu. Bumbunya sih aman selagi langsung dimasukin kulkas. Nanti tapi coba dicek aja dulu basi atau enggak, soalnya khawatir basi aja sih gitu kalau dimakan besok. Sebenarnya kalau bumbunya pun basi ya gue nggak masalah, karena sebenarnya somai doang tanpa bumbu juga udah enak banget. Udah akhirnya di hari Kamis gue makan somai itu buat bekal. Selesai. Habis itu di hari Kamis gue juga ada pengecekan unit. Pengecekannya maksud dalam artian adalah pengecekan desikan rotor. Desikan rotor sebelumnya kan udah dites di luar unit. Pas begitu mau dites di unit, tiba-tiba tidak berputarlah itu desikan rotornya karena ada komponen di motor drive-nya yang tidak terpasang, yaitu adalah spool. Spool tuh kayak
bukan spool tapi spi. Spinya belum dipasang. Terus akhirnya ya udah deh, spinya belum bisa dipasang, jadinya nggak bisa dicek di hari itu. Terus udah di hari itu juga ada pengiriman unit lain ke Sari Pasifik lagi. Sari Pasifik akan banyak AHU yang mungkin akan gue ceritakan. Tapi ya nanti ya satu-satu. Yang ini ada pengiriman unitnya akan dismantling lagi sama kayak 2 unit sebelumnya. Cuma gue nggak tahu ukurannya lebih besar atau lebih kecil, tapi persis sih sama. Komponennya isinya itu doang. Terus juga ada pengecekan bagasi pulang. Kayaknya ini SOP baru dari manajemen security-nya. Jadi setiap mau pulang, bagasi motor dicek-cekin, di mobil juga. Terus di hari Kamis gue juga main ke rumahnya Tiara. Ntar gue lupa mainnya tuh cuma sekedar di rumahnya atau mampir ya. Ntar ya cek dulu. Sekalian balas dulu deh. Ntar ya di chat. Ini tuh hari tanggal 24 Oktober. 24 Oktober itu main ke rumah Tiara. Oh, mampir juga guys ke warung Nusantara lagi karena itu yang paling aman. Oke, sebentar dulu ya. Kita cek dulu. Kan parah banget. Apa deh, biar dia dulu balas, nanti kita balas belakangan. Kita lanjut ke hari Jumat. Jumat kita ada kondisi unit terakhir. Oh, gue ngevideoin kondisi unit terakhir. Semuanya sudah rapi di hari Jumat karena di hari Jumat akan ada pengiriman. Jadi gue geber pekerjaan di hari Jumat agar selesai gitu. Jadi karena di hari itu rencananya juga Tiara mau main ke rumah gue gantian gitu. Jadi udah deh, gak mau lembur karena pengiriman unitnya bisa sampai malam, tapi gue gak mau lembur. Terus pengetesan akhir unit juga, 22 unit gue tes semuanya secara sistem, alarm, semuanya berfungsi secara normal. Tinggal nanti aja di lapangan. At least di workshop semua sudah dicek dan rapih gitu. Pengetesan putaran desikan unit juga udah bisa dites karena sepinya udah dipasang di kedua unit dan waktu putarnya aman, semuanya baik-baik saja. Nah, di unit kedua, waktu gua mau ngonekin kabel sensor, waktu mau setting-setting, itu ada kabel sensor yang ternyata putus di sambungan. Gue cari, sumpah panik banget karena ini udah hari terakhirnya kan. Udah gak bisa ada toleransi lagi. Di hari itu udah pengen dikirim, jadi gue harus cari ini kabel sensor mana yang masalah gitu. Kok ngebacanya open, which is kalau open tuh sensor yang masalah. Jadi gue masih cari dan alhamdulillahnya ketemu. Gue cuma tinggal ganti sambungan. After gue udah sempat khawatir sensor emang masalah. Terus akhirnya ya udah, setelah gue ganti kabelnya, setelah gue copot kabelnya, terus gue pasang lagi, semuanya sudah aman lagi deh. Udah itu perapian kabel juga, finishing lah ya terakhir, perapian kabel, finishing. Udah habis itu di packaging sama teman-teman produksi dan dikirim lah, diangkat pakai forklift. Itu udah selesai deh pekerjaan di hari itu. Tinggal
menunggu pacar untuk main ke rumah gantian. Di rumah cuma kita makan-makan aja, mukbang. Oh iya dah. Hai guys, sekarang kita sedang mukbang. Ini aku beli cimol. Ini menunya Faza. Apa namanya yang? Foto ini. Oh iya. Ngebleng dia, lapar. Terus ini ada ini makaroni. Ini ada somai kesukaannya dia. Tapi aku suka juga sama ini. Katanya aku dijamu sama ini. Ini udah dikasih tahu anjrit. Dah, aku mau taruh sana deh. Hati-hati. Udah kamu makan aja. Enggak, aku hati-hati kok, tenang aja. Udah kamu makan aja. Aku mau taruh. Kamu makan aja. Kenapa sih orang disuruh makan? Tapi ini nakal sekali. Ini kalau jatuh handphonenya dia sih. Bagaimana ini bisa mengganjal sebuah? Makan banyak, gue beli soto mie, dia beli somai, terus dia lapar mata juga beli cimol, terus gue siapin ini apa namanya, es kelapa muda, karena waktu di rumahnya dia nyiapin es kelapa muda buat gue. Terus apa lagi ya, makanan ada apa lagi. Oh, gue beliin makaroni juga, makaroni ngehe. Beli makaroni, habis itu udah deh. Makan gak habis sebenarnya, cuma gue simpan makanan-makanan itu dan gue makan malamnya dan besoknya, begitu. Sudah selesai di minggu ini, tapi di hari Sabtu ini adalah hari yang sangat epic yang gue harus ceritakan. Jadi di hari itu tuh gue bener-bener gak ada plan sama sekali untuk mau kemana-mana main gitu. Dan hari itu nyokap juga ceritanya minta mau ke Depok dan minta dijemput. Ya udahlah, karena pagi tuh nyokap kan ngabarin hari ini main gak, nanya sih hari ini main gak, enggak soalnya kemarin udah main gitu-gitu. Oh ya udah, nanti minta tolong jemput kalau emang gak main. Udah, habis itu ini deh, siangnya atau sorenya gitu, Tiara ngajakin main, karena Tiara juga diajakin main sama temennya, sama Gina. Tiara diajakin Gina untuk nongkrong gitu. Terus si Gina bilang ngajak aja si Faza sekalian. Ya udahlah, Tiara ngajak gua. Pas ngajak gua, gak tahu out of nowhere gua ngiyain aja gitu. Pengen aja. Sebenarnya ada dua pertimbangan saat itu gua untuk menolak. Yang satu, kepala gue sedikit pusing saat itu, sedikit. Terus yang kedua, gue udah mengiyakan permintaan nyokap untuk minta dijemput kalau ke Depok. Ya udahlah, akhirnya gue nggak enakan, gue pengen ngeiyain ajakan Tiara, tapi gue juga mencoba ngasih tahu ke nyokap penjelasan kalau ternyata diajakin main gimana gitu. Udah, akhirnya gue kasih tau Tiara dulu, tapi begini kondisinya. Ya udah, aku kabarin mama dulu, nanti aku kabarin kamu lagi. Ya udah tuh, jam 3 kan dia karena masuk pagi jam 3 pulang. Udah, gue telepon nyokap dulu, terus jawabannya ya udah nggak apa-apa, cuma nitip yang penting lampu teras dinyalain sama kunci ditaruh tempat biasanya. Terus nyokap gue ya udah nggak apa-apa, naik angkot aja, soalnya biasanya juga naik angkot gitu. Ya udah, setelah dibolehin gue kasih tau Tiara. Oke, akhirnya udah deh berangkat. Habis berangkat Tiara mampir ke rumah jemput gua, terus gua bawa motor sampai ke puncak. Seru banget, puncak jalan-jalan, bawa motor dia berasa touring. Salah satu wishlist yang gua pengen yaitu touring.
untuk apa, touring ya, jalan bawa motor jauh gitu sama Tiara lagi, sama pacar lagi. Ya udah, terus kita nongkrongnya di warung Kentring Manik, sana ngobrol-ngobrol sedikit. Yang ngajak malah yang pulang duluan, jadi si Gina ternyata disuruh jemput nyokapnya juga. Ayo, ya gimana dong? Iya, gimana ini kalau gerimis? Technical, bokap masuk kamar dan nanyain terkait perpanjang SNK gue mau mati. Oke, kita lanjut ceritanya sampai ya si Gina cabut duluan, soalnya harus jemput nyokapnya. Jadi Gina juga mau pacarnya sama Bang Ijan. Udah dia cabut duluan, akhirnya gue berdua sama Tiara deh di sana. Kontennya sudah naik di Koncin, kalian belum bisa lihat karena belum 1000 subscriber. Kalau 1000 subscriber baru kita akan tayangkan. Untuk apa ya? Ya untuk gua aja lah. Segitu aja untuk minggu ini. Sampai ketemu di Ariel Weekly Vlog selanjutnya. See you pas dan see you next vlog. Bye bye. Jangan lupa di like kalau suka, dibantu subscribe untuk mengeluarkan koncin. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Bye bye.